Selamat malam Ibu dosen dan kawan-kawan semua. Kami kelompok mata kuliah Data Warehouse akan membawakan materi tentang apa itu data quality atau yang biasa disebut kualitas data. Dengan kelompok yang beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Agustino Partiko Dwi Jayanto dengan NIM 1806080026. Saya Maria Juneta Rasel Putri Lagarama dengan NIM 1806080037. Saya Dionisia Tausila dengan NIM 1806080043. Oke, baik. Terima kasih semua. Selamat belajar. Pada data warehouse. Pertama-tama kita melihat apa itu pengertian quality data. Jadi di sini kita menjelaskan tentang pengertian tentang data dan pengertian tentang quality data. Terus yang kedua, kita menjelaskan tentang penjelasan tentang data yang berkualitas, pentingnya data yang berkualitas, indikator data yang berkualitas, dan keuntungan apa saja yang kita bisa dapat dari data yang berkualitas. Yang ketiga, kita juga akan membahas tentang quality data tools, yaitu data auditing, data cleansing, data migration, dan data quality initiative. Yang keempat, kita akan membahas tentang masalah dalam menjaga quality data. Pengertian data menurut Sulban et al. Data adalah deskripsi tentang dasar tentang suatu kejadian, kegiatan, dan transaksi yang ditangkap, direkam, disimpan, dan diklasifikasi namun tidak terorganisir. Dan menurut ahli McLeod dan Shell, data terdiri dari fakta dan gambar yang secara umum tidak dapat digunakan oleh user atau perlu diolah lagi. Nah, dari kedua para ahli ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa data adalah fakta yang masih mentah dan belum memiliki arti bagi pengguna karena belum diolah. Pengertian quality data menurut Mark Moseley tahun 2008 dalam bukunya Dictionary of Data Minutes. Pengertian kualitas data adalah level data yang menyatakan data tersebut akurat, lengkap, timely, konsisten, sesuai dengan semua kebutuhan peraturan bisnis dan relevan. Kualitas data adalah suatu hal yang rumit untuk mengukur sifat data dari perspektif yang berbeda. Ini adalah salah satu pemeriksaan menyeluruh terhadap efisiensi aplikasi, kehandalan, dan kebugaran data, terutama data yang berada di data warehouse. Menilai kualitas data memerlukan pemeriksaan karakteristiknya. Jadi di sini kualitas data bisa dilihat dari kualitas dan memerlukan pemeriksaan karakteristiknya. Dan kemudian menimbang karakteristiknya tersebut sesuai dengan apa yang paling penting bagi organisasi dan aplikasi tersebut. Jadi quality data di sini sangatlah penting dalam semua kesuksesan aplikasi atau dalam semua perancangan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Pentingnya kualitas data, kita bisa melihat meningkatkan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita mengambil keputusan, kita bisa melihat kualitas data mana-mana saja yang sangat penting, lalu kita ambil, terus kita membuat keputusan agar bisa memperbaiki semua kelancaran dalam perusahaan. Terus yang kedua, kita memperbaiki pelayanan pada konsumer. Terus selanjutnya meningkatkan kesempatan memperbaiki kinerja, mengurangi resiko dari keputusan yang berbahaya, mengurangi biaya terutama untuk pemasaran, mengembangkan strategi untuk pembuatan keputusan, meningkatkan produktivitas dengan memangkas beberapa proses-proses yang tidak penting, menghindari efek komplikasi dari data yang terkontaminasi, tepat waktu dalam memberikan informasi dan untuk menangani akuntabilitas dan layanan, menawarkan informasi yang cepat untuk menangani efektivitas layanan, membantu memprioritaskan dan menjamin pemanfaatan sumber daya yang efektif. Jadi di sini kita bisa melihat pentingnya kualitas data untuk membangun suatu kinerja dalam pekerjaan. Indikator yang berkualitas yang pertama akurasi, artinya data yang tersimpan nilainya benar atau nama cocok dengan alamatnya. Yang kedua domain integrity, artinya nilai atributnya sesuai batasan yang diperkenankan atau nilai atribut laki-laki dan perempuan. Yang ketiga data tipe, artinya nilai data disimpan dalam tipe data yang sesuai atau data nama disimpan dengan tipe teks. Yang keempat konsistensi, artinya nilai sebuah field data akan sama semua dalam berbagai berkas atau field produk A dengan kode 123 akan selalu sama kodenya di setiap berkas lain. Yang kelima redundancy, artinya tidak boleh ada data yang sama disimpan di tempat yang berbeda dalam satu sistem. Yang keenam completeness, tidak ada nilai atribut salah yang diberikan dalam sistem.
Yang ketujuh, data anomali, artinya sebuah file hanya digunakan sesuai kegunaannya, atau file address digunakan untuk mencatat baris ketiga dalam alamat, bukan untuk telepon atau fax. Yang kedelapan, clarity, artinya kejelasan arti kegunaan dan cara penulisan sebuah data atau penamaan khusus. Yang kesembilan, timely, artinya mempresentasikan waktu dari data yang dimasukkan, atau jika data digunakan per hari, maka data pada warehouse harus juga dibuat per hari. Yang ke-10, usefulness, atau setiap data harus benar digunakan oleh user. Yang ke-11, adherence to data integrity rules, artinya taat pada aturan keterhubungan data. Keuntungan quality data. Yang pertama, analisis dengan informasi tepat waktu. Yang kedua, customer service yang lebih baik. Yang ketiga, peluang baru. Yang keempat, biaya berkurang dan risiko. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Dan yang keenam, handal pengambilan keputusan strategis. Tetapi, ada juga faktor challenge dalam quality data, yaitu yang pertama, data source, yang kedua, validasi data, dan yang ketiga, pembiayaan atau biaya yang besar. Tools quality data atau alat bantu yang digunakan dalam proses data quality. Yang pertama ada data auditing yang digunakan untuk meningkatkan akurasi dan kebenaran data pada sumbernya. Pada umumnya membandingkan data di database sumber dengan aturan bisnis yang ada. Jika sumbernya eksternal, maka aturan bisnisnya ditentukan dengan teknik data mining untuk menentukan pola datanya. Data yang tidak mematuhi aturan bisnis dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ada data cleansing. Nah, ini digunakan dalam staging area untuk standarisasi dan verifikasi terhadap data-data yang tidak dikenal. Fitur dari data cleansing yang pertama ada data parsing, yaitu pemecahan nilai atau value ke dalam bentuk yang lebih kecil, sehingga lebih mudah dalam proses pengecekan. Yang kedua ada data standardization, yaitu pengubahan elemen ke dalam bentuk standar. Yang ketiga ada data correction and verification, atau pengecekan terhadap data-data yang tidak dikenal. Yang keempat ada data transformation, atau konsistensi pemetaan data dari sumber ke data warehouse. Dan yang terakhir ada householding, atau penggabungan data individual yang memiliki kesamaan alamat. Nah, selanjutnya dalam tools quality data, ada data migration, yang digunakan untuk mengekstrak data dari sumber untuk dikirim ke staging area, lalu dari staging area dikirim ke data warehouse. Dan yang terakhir dalam tools quality data, ada data quality initiative, yang harus dimulai oleh CEO, lalu didukung oleh jajaran direksi, dan dijalankan oleh manajer khusus yang bertugas untuk mengatur kualitas data. Step-step dalam data quality program, yang pertama itu menjalankan program data stewardship untuk konsultasi dan memberikan bantuan mengenai penanganan data berkualitas, lalu mengatur tujuan dan harapan program dari data quality, dan yang terakhir melihat dan mengawasi program data quality, kesalahan yang terjadi pada quality data. Yang pertama ada demi values in fields, atau data yang diisi itu secara asal-asalan sehingga nilai dari data tersebut tidaklah benar. Yang kedua ada absence of data values, yaitu data yang diisi nilainya itu tidak benar adanya atau tidak ada keberadaannya. Yang ketiga ada cryptic values, yaitu peningkatan nilai dalam sebuah data ke dalam variabel yang nilainya berubah. Jadi misalnya laki-laki perempuan biasa disingkat menjadi LP, lalu bisa juga menjadi PW atau pria wanita. P-nya pertama perempuan, nah yang satunya PW-nya itu, di PW, P-nya itu adalah pria. Jadi nilainya berubah. Selanjutnya inconsistent values, yaitu peningkatan nilai dalam sebuah data ke dalam variabel yang memiliki makna sama tetapi variabelnya berbeda. Kalau ini misalnya tadi laki-laki perempuan LP, bisa juga di tempat lain dia jadi LK, PR, atau jadi 1 atau 2 begitu. Selanjutnya ada contradicting values, yaitu nilai-nilai dalam data yang diisi itu bertentangan. Jadi kalau misalnya alamatnya Kupang, tetapi dia punya kode posnya bukan 8511, nanti nilainya bertentangan. Lalu ada violations of business rules, yaitu bertentangan dengan aturan bisnis yang ada. Lalu ada reuse primary keys, nah ini maksudnya jumlah datanya melebihi daripada jumlah primary keys yang ada. Lalu ada non-unique identifiers atau kode pengenalnya tidak unik, artinya misalnya di satu tempat kode pengenalnya A11, lalu di tempat lain kode pengenalnya jadi A123, artinya tidak unik lagi, tidak satu untuk dia sendiri. Gitu. Lalu ada incorrect values, yaitu datanya salah, atau data yang diisinya itu tidak benar. Lalu ada multi-purpose values, yaitu datanya bisa dipakai oleh banyak tempat dengan arti dan fungsi yang berbeda. Dan yang terakhir ada erroneous integrations, yaitu penggunaan kode data yang berbeda yang harus diintegrasikan. Baik, sekian video pembelajaran kita tadi tentang materi yang telah kita bawakan. Terima kasih telah menyaksikan. Shalom, Assalamualaikum, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih. Dadah.